apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Kenapa ada keraguan Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Ya, pilihan kita kemana, kan begitu. Ya saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke Pak Ganjar, PDIP, kan begitu. Ya. Kode keras, Demokrat ragukan Anies jadi Capres 2024? Waduh, pencapresan Anies terancam gagal dan Koalisi Perubahan bisa bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS menarik adalah nampaknya walaupun koalisi ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegambangan politik, terutama terjadi kepada Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kalau Demokrat lompat, PKS sesuai dengan sifat aslinya pasti langsung cari aman dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti nggak mungkin mengusung Anies sendirian karena ya nggak memenuhi syarat. Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih dan melepas Anies Baswedan. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul dipastikan bahwa Anies bisa memenangkan pertarungan 2024. Jadi memang pertimbangannya memang menang kalah. Jadi masih ada, itu yang pertama, ada keraguan karena memang kalau sampai kalah aku berada di luar pemerintahan nih. Karena Pak Jokowi kan cukup kesal dengan sikap politik yang dilakukan oleh Nasdem. Kita tahu bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan Capres 2024 itu sedari awal sudah layu sebelum berkembang. Dan kini pun Benny Kaharman selaku kader Demokrat meragukan Anies ini jadi berlayar atau tidak. Lantas apakah dukungan Partai Demokrat ini akan berbalik arah, meninggalkan Koalisi Perubahan dan Anies akan gagal nyapres? Anies Baswedan sebagai salah satu bakal Capres 2024 kini mulai diragukan apakah ia bisa mencapai tujuannya atau justru gagal. Meskipun diketahui Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket untuk mengikuti Capres 2024, tetapi sejumlah halangan datang. Salah satu yang harus Anies Baswedan hadapi adalah mengenai isu Formula E yang dicurigai oleh KPK. Kasus ini belum tuntas tetapi kabar keberlanjutan penanganan kasusnya berhenti. Hal ini pun semakin membuat sejumlah publik menaruh curiga kepada Anies Baswedan. Dilansir ayojakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV pada 3 Juli 2023, anggota DPR Benny Kaharman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat meragukan apakah Anies akan berlayar menjadi capres atau tidak. Diketahui bahwa Partai Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan untuk bisa menjadi presiden periode selanjutnya. Benny mengungkapkan jika Anies gagal maju sebagai capres, maka dukungan Demokrat akan beralih kepada Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Alasan Benny meragukan apakah Anies bisa berlayar sebagai capres adalah karena ada isu keterlibatan Anies pada korupsi Formula E. Kemudian sengkarut masalah yang menimpa internal Partai Nasdem layaknya tokoh-tokoh partai yang masuk bui lantaran kasus korupsi. Di sisi lain, dikutip dari kanal YouTube TV One News, Ganjar Pranowo sempat memprediksi hanya akan ada dua calon presiden dan wakil presiden saja yang akan mengikuti Pilpres 2024. Prediksi Ganjar mengenai capres yang hanya dua pasang saja pada Pilpres 2024 diungkapkan pada saat dirinya melakukan kunjungan ke pusat kuliner di Blok M Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023. Saat berdialog dengan sejumlah warga tentang Pilpres 2024, Ganjar mengemukakan prediksinya yang diambil dari pengamatan partai-partai yang datang ke GBK pada saat itu. Namun tidak menutup kemungkinan Pilpres akan diikuti oleh 3 pasang capres dan cawapres. Karena saat ini dukungan sejumlah partai dinilai masih cair dan masih memiliki banyak kesempatan untuk menentukan dukungannya kepada bakal capres.
Namun, Ganjar sendiri enggan menyebutkan siapa yang bakal capres yang diprediksikan akan gagal berlayar. Tentu saja jika melihat situasi semacam ini, hanya ada satu kemungkinan siapa bakal capres yang akan tersingkir dari peta kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Yang tak lain adalah Anies Baswedan, capres usungan Koalisi Perubahan. Pasalnya, memang ada benarnya juga ungkapan Benny Kaharman bahwa sengkarut masalah internal Partai Nasdem berimbas pada pencapresan Anies. Yang mana kita tahu sekarang efeknya sudah terasa bagi Nasdem, entah dari segi elektabilitas yang jeblok di berbagai survei. Bahkan sebelumnya pun, Direktur Eksekutif para Sindiket Ari Nur Cahyo mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih memiliki kegamangan meski sudah mengusung calon presiden Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Kegamangan yang dimaksud terjadi pada dua partai politik KPP, yaitu Partai Nasdem dan Demokrat. Ari kemudian menjelaskan mengapa Nasdem masih terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies dan membentuk KPP. Pertama, Nasdem dianggap mewarisi karakter politik dari Partai Golkar yang lama dikenal publik sebagai partai pemenang pemilu dan partai penguasa. Namun justru sebaliknya, jika Nasdem kalah, pastinya akan menjadi partai oposisi pemerintah. Kedua, masih ada daya tarik-menarik status hukum Menkominfo Johnny G. Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem, yang saat ini Johnny telah menjadi tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022. Sementara itu, Demokrat dianggap masih gamang karena munculnya isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ditawari posisi menteri di Kabinet Joko Widodo. Apalagi, Jokowi masih membuka kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle yang bisa saja memasukkan nama AHY di dalamnya. Pada akhirnya, pencapresan Anies oleh Partai Nasdem ini banyak batu sandungannya, yang sejak awal memang tidak ada kepastian kalau sang bapak politik identitas itu akan benar-benar nyapres atau tidak. Kegamangan langkah Koalisi Perubahan dalam mengusung Anies pun juga kian mencuat karena alatnya penentuan cawapres Anies. Ya, dengan begini kan semakin jelas bahwa kemungkinan besar Koalisi Perubahan akan bubar di tengah jalan akan jadi kenyataan. Dan otomatis Anies akan gagal nyapres. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka.
Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?